Halo, selamat datang di Xsense, ajang pencarian bakat untuk mereka yang memiliki ekstrasensori dan kemampuan yang luar biasa. Hari ini dari 200 peserta lebih, kita akan mencoba menseleksi menjadi online dan juga offline selection. Xsense, berani terima tantangan kami? Dalam proses tes seleksi untuk memilih 20 besar ini dilakukan dalam dua macam, yaitu online dan offline. Untuk peserta yang berada di luar Jakarta, tes dilakukan secara online. Udah tertarik tuh dari kecil gitu. Aku juga mengalami hal-hal yang cukup seru ya. Aku bilangnya seru aja. Saat selesai saya tanya gimana, ada kesulitan apa enggak, dia bilang enggak. Oke, gitu ya. terlalu mudah sepertinya soalnya. Sepertinya. Terus saya nanya kesibukannya, ternyata dia masih karyawan. Oke, luar Dia biasa. masih karyawan dan dia tidak pernah menekuni, cuma tertarik gitu karena dia Oke, punya oke. pengalaman dari kecil Baik. gitu ya. Terus dia tambah tertarik, terus dia tahu ada acara Xsense dari IG-nya Atau boy ya, Acara oke, Boy luar gitu. biasa. Motivasi kamu ikut Xsense apa coba? Soal dan jawaban dilakukan secara online dan setelah tes dilanjutkan dengan interview singkat oleh para juri. Karena kan aku udah belajar. Aku udah belajar dari Ya. tahun 2014 belajar otodidak, terus belajar workshop juga. Nah sekarang aku mau menguji kemampuanku sambil menambah wawasan juga. Soalnya bener tuh gimana? banyak nggak bisa pakai Oija full soalnya waktunya terbatas ya. Oija agak lelet kadang. Tingkat kesulitannya gimana cuy? Tinggi, banyak pertanyaan jebakan. Ada Ntar jebakan? dibaca bahwa soalnya beda lagi tuh. Iya, ada jebakannya. Tahu ininya gimana kan Mbak, jauh nih, lagi di Amerika ya? Kita betul lagi di Amerika ini. Nah, Tahu tahu saya kan ke Indonesia. Ke Indonesia terus dikasih tahu sama teman. Kamu mendingan ikut ini aja gitu. Ajang carian psychic gitu. Oke. Sampai 24 kali aku rukiah. Terus aku terakhir di Ning City Nampi. Oh, sempat ke sana juga. Oke, terus. Iya, untuk ngobatin diri aku gitu loh. Aku kan bentrokan sama diri aku kan. Aku harus gimana nih? Aku punya ability, punya kemampuan, tapi aku nggak ngerti aku kemana nih, aku bilang. Nah, cuma dia sih bilangnya sih dia tuh seorang healer sebenarnya. Oke, seorang healer. Jadi- Luar biasa, cukup menarik ya. Jadi buat dia tuh kalau sampai istilahnya membaca soal yang kayak tadi ya, menurut dia sih nggak sulit. Oke. Cuma dia memang jarang melakukan hal-hal yang sesuai di pertanyaan itulah. Oke. Jadi memang dia konsentrasinya lebih ke Nyembuhin orang. menyembuhkan orang. Katanya sih dia paling pinter melihat sesuatu dari foto. Oke, Ya, memang, dari ya, foto dia sensitivitasnya cukup tinggi. Nah, cukup tinggi. Akurat. Oke. Sementara kan soal-soal kita kan Masih pakai batas teks ya? Iya, pakai via foto juga kan tadi Oh, kan ada banyak fotonya ya, juga, betul, gitu. betul. Kalau Nyi Cynthia biasa masangin susu, kalau misalnya ketemu sama orang gitu ya di jalan, suka kerasa nggak? Oh ini orang pakai susuk nih gitu, atau oh ini enggak, itu kerasa nggak Nyi? Kalau aku bisa gitu. Ini orang susuknya macamnya apa seumpama berlian. Kalau berlian kan dari auranya kan beda gitu ya. Kalau boleh tahu, sakit apa memang? Umur kandungan Kak, jadi harus diangkat kandungan saya. Oke. Berarti dari situ depresi, kemudian dari depresi mulai meditasi, gimana caranya buatin depresinya, dan ternyata intuisi dan mata batinnya terbuka gitu ya. Seiring dengan berjalannya waktu Kak. Ya memang sih, ada beberapa orang yang sense-nya itu kebuka tuh sebagai bentuk perlindungan diri sebenarnya sih. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana seleksi online dilakukan lewat Zoom, sekarang kita akan melihat seleksi offline-nya. Di sini sudah kita lihat beberapa peserta yang sudah datang, ya.
Dan ini adalah salah satu peserta yang juga melakukan pendaftaran untuk seleksi offline-nya. Mungkin boleh kenalan dulu nih dengan Mas siapa, Mas? Albert. Mas? Albert. Mas Albert. Oke, Mas Albert. Ini dari ratusan peserta nih ya, kamu itu lolos menjadi 40 besar. Kira-kira perasaannya gimana nih? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Nah, Mas Albert sudah menyiapkan apa saja untuk hari ini? Sudah bertapakah atau mungkin latihankah atau bagaimana kira-kira? Meditasi. Meditasi ya. Oke. Nah, kalau menurut meditasinya Mas Albert sendiri, ada nggak mungkin dapat insight-insight bahwa gue bakal dapat juara 1 nih gitu? Aku nggak mau bilang seperti itu. Oke. Tapi sudah semangat sekali ya untuk mengikuti hari ini ya. Oke. Sudah siap menjawab pertanyaan para juri? Oke. Mbak Antin, silakan naik ke atas. Sementara peserta yang berada di Jakarta, tes dilakukan secara offline. Untuk tes offline, peserta diwajibkan datang ke tempat tes yang sudah ditunjuk. Karena Jakarta masih PSBB, maka kita membagi tes offline menjadi beberapa gelombang, agar tidak terdapat kerumunan dan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Setelah selesai tes, beberapa peserta juga diadakan sesi interview singkat. Pak C itu ini Pak C. Oh ini Pak C. Itu ada aplikasinya? Ada, sekarang ada aplikasinya. Kalau zaman saya dulu kecil bikin manual kami. Namanya apa? Nama aplikasinya kamu tulis saja Pak C, B-A-Z-I. Hai, aku Mami Fani, biasa disebut Mami Fani. Aku tinggal di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Aku bisa baca tarot dan aku juga bisa melihat. Kalau udah ngeliat kayak gini, aku bisa langsung membaca. Oke, luar biasa. Dari Kak Dwi sendiri mungkin kemampuannya apa, terus kemudian sudah berapa lama? Aku pakai kartu tarot yang membaca kartu tarot sudah hampir 20 tahun lebih. Terus dari foto juga bisa baca karakter. Oke. Bulan. Nah, adaptasinya pas adaptasinya lu makan waktu berapa bulan atau berapa minggu? Untuk aku dari kecil, dari 4 tahun kan bisa ngeliat, jadi kayak punya temen nggak kelihatan gitu, kadang suka ngomong sendiri, taunya itu sama temen yang nggak kelihatan. Mau dibantu apa, ada masalah apakah, nah nanti biasanya aku tanya nama lengkap sama tanggal lahirnya, jadi dari nama lengkap sama tanggal lahir itu aku tarik sukmanya gitu, kayak gitu. Kalau tadi kan nggak ada, cuma gambar, aku agak sedikit kesulitan sih. Jadi kan lagi kesulitan nih. Nah, kan Mas yang narik kan? Iya. Nah, itu proses nariknya tuh lama nggak atau gimana gitu? Cepat. Saya blok dulu, saya tarik, saya buang. Jadi nggak bisa masuk. Oke. Jadi kena semua lingkup. Saya bilang jangan keluar dari jangkauan. Di situ lalu umur 21 saya sudah kuliah. Saya baru sadar, kok saya ngucap apa suka kejadiannya. Ngomel-ngomel yang biasa tapi jangan ngatain orang gitu loh. Kayak suatu ketika saya ngumpat karena saya sangat marah, saya ngatain orang biar kebakar motormu gitu kan. Nah lalu habis itu saya menyesal, saya gimana caranya nih, gimana aku nggak mau itu kejadian gitu kan. Lalu akhirnya ya motornya rusak, businya rusak dan motornya meletup keluar api sedikit gitu saja gitu. Ya memang nerapi orang itu butuh kasih, nggak hanya kepinteran. Jadi ibu anak tinggal dengan saya di Bali, di klinik saya selama 1 minggu. 1 minggu ini di sini dari dia wake up morning, apa kelas yang kita kasih, sampai mau tidur apa yang kita kasih harus ada kita. Ya, mentorin. Nah sudah 1 minggu kita lepas itu pakai audio suara saya. Nah, kalau tadi kita sudah bertemu dengan para juri yang luar biasa, sekarang saatnya kita mundur sedikit untuk ketemu sama admin cantik yang satu ini. Orang di balik Xsense itu sendiri. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Selamat pagi, Kak. Oke, nah dengan Kak Enda, oke. Nah, Kak Enda sendiri kan selaku, kita nyebutnya apa nih? Admin aja. Admin, oke. Selaku admin dari Xsense ini, gimana keseruan melihat para peserta dan lain sebagainya? Actually saya
cukup surprise sih karena mereka komit dengan waktunya. Jadi kan kemarin sebelum hari ini tuh kita udah WA ke mereka ke masing-masing peserta karena pesertanya cukup banyak. Jadi kita meminta mereka untuk on schedule ya. Iya, kita sudah kirimkan schedule masing-masing dan ketika saya hubungi hari ini ternyata langsung responnya cepat semua. Luar biasa. Jadi memang para peserta Exchange ini memang meluangkan waktu yang benar-benar untuk mengikuti seleksi Exchange ini ya. Luar biasa. Dan juga jadi begitu kita kirimkan soalnya sampai dengan saat ini sih dari sekian banyak yang sudah melakukan tes itu tidak ada yang melebihi jadwal yang ditentukan sih. Jadi semuanya punctual semuanya sesuai tepat waktu sekali ya. Luar biasa. Jadi masih punya waktu juga untuk bincang-bincang sama juri kan, ceritakan pengalaman masing-masing gitu kan, sambil mengenal lebih jauh lah dari para peserta. Baik, luar biasa. Exchange berani terima tantangan kami. Setelah sesi tes online dan offline selesai, para panitia segera berkumpul untuk membicarakan jalannya proses tes seleksi ini. Tentunya mereka juga akan segera memberikan penilaian untuk menentukan peserta yang lolos ke babak 20 besar. Kita udah beres ya hari ini, jadi yang hari ini gitu. Iya, betul. Kayak tadi lucu-lucu ya, kayak seru-seru juga sih. Ada yang bawa macam-macam sih, ada yang bawa alat musik, ada yang bawa alat musik. Lonceng itu segala macam. Iya, ada lonceng gitu kan. Bandul. Terus ada banyak juga yang nggak bawa apa-apa ya. Mereka pada aktif sih, nanya-nanya ke aku. Kayak banyak yang kayak aku ngebacain aku gitu kan. Gitu. Iya, aku senang mereka. Mereka tuh berarti apa ya? Antusiasnya tinggi ya? Antusiasnya tinggi, responsif juga. Bahkan ada yang sampai ngechat aku nanya, milihnya kapan ya? Ini tanggal berapa ya? Berarti nggak sabar ya? Iya, nggak sabar. Ada yang nanya kamu jomblo atau gitu? Nggak ada. Ada juga. Itu mereka pesertanya gercep juga ya. Sebenarnya mungkin kalau ada peserta yang langsung nanya, nomor rekeningmu berapa? Itu kandidat juara banget itu. Daripada ya kan, itu kan buktinya benar-benar yang pedulinya tinggi. Bro, nomor rekeningmu berapa? Aku transfer sekarang gitu. Itu like benar-benar right on spot. Nomor rekening langsung. Ada yang berasa kenal sama juri nggak? Ada juga. Gimana tanya? Kenal sama juri yang mana? Ini yang dari Randy ya, itu ini yang dari check-in ya. Gimana nih, ada 2 nih? Ada lebih dari 1 peserta. Enggak, maksudnya Randy Fudo atau Randy Chow? Dia nggak nyebutin, cuman Randy doang ya. Ini satu-satunya chef yang masuk ke ranah reading gitu ya. Bukan lagi cooking gitu. Udah challenge-nya beda. Iya, betul. Nah, tadi yang menarik juga ada salah satu peserta yang sharing gitu kan. Dia menemui hambatan gitu, kayak yang aku tuh biasanya kalau channeling tuh gampang, Mas. Tapi kok di sini kok jadi buntu gitu. Dia nggak tahu kalau kita punya sistem sistem pengamanan sendiri, bahwa memang kita punya bapak yang luar biasa yang tidak bisa kita sebutkan namanya itu sebagai backup di belakang. Aku biasanya tuh gampang, tapi ini kok aku buntu gitu. Mungkin lebih tepatnya gini, karena semua peserta itu berusaha untuk kayak membawa channelnya masing-masing gitu. Pegangannya masing-masing. Sebenarnya kita cuma berdiri aja. Tapi tabrakan masing-masing ya itu kan. Iya, tabrakan masing-masing gitu kan. Jadi ya lebih ininya sih memang di sini biar fair aja sih semuanya gitu kan, gitu loh. Memang ini ya kita bermain intuisi. Dan memang soal-soal yang kita kasih sebenarnya bisa pakai analisa juga sih ya. Kan semua soal yang dimiliki oleh Exchange ini jawabannya bisa terukur dengan pasti ya. Jadi ibarat kata ya kalau memang misalnya jadi kayak memang jawabannya adalah A misalnya, karena memang secara kenyataan memang jawabannya A. Jadi bukan ibarat kata bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi memang yang sudah terjadi. Dengan begitu parameter diukurnya bisa lebih cukup tinggi ya. Terus mereka memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata. Jadi memang cukup membingungkan untuk
menseleksi jadi 20 besar lagi ya gitu ya. 20 besar sebenarnya kan. Iya. Kalau saya tuh malah tadi dapatnya tuh malah jauh-jauh, ada yang dari Amerika, ada yang tinggal di Amerika, di Solo, di Jogja, Jombang gitu. Jadi yang wow, paling dekat Kerawang. Entah jawabannya yang kurang tepat gitu, atau memang komunikasinya yang nggak baik, karena kita akan melihat cara berkomunikasi juga kan ya. Menggunakan medianya kurang ya, tepat. menggunakan medianya yang kurang tepat tadi juga gitu. Jadi dia bilang dia menggunakan media itu, terus kita tanya media itu gimana cara pakainya, mungkin dia jawab cuma gimmick, itu kan sangat disayangkan. Maksud saya kalau memang ternyata tidak bisa memakai media itu, carilah yang dia kuasai. Carilah yang dikuasai. Atau kalau emang nggak pakai media, ya nggak usah pakai media. Kalau memang ternyata, ya, karena kita tidak membatasi seorang harus pakai media A, media B, dan kita nggak membatasi orang harus pakai alat kan. Nah, kalau memang ternyata dia tidak bisa memakai media itu, dia tidak usah dipakai, karena jatuhnya kayak membohongi ya gitu ya. Tujuan sebenarnya kita tujuan Extens ini kan juga selain memang kita cari siapa yang terbaik gitu kan. Tentu terbaik ini tidak hanya dari sisi channelingnya atau intuisinya atau apa, tapi dari attitude-nya juga gitu ya kan, bahwa merubah pandangan masyarakat juga bahwa kalau ini kok kayak asal tebak atau asal apa gitu kan, tapi asal tebak, bukan ada asal pakemnya, tebak. memang ada yang dilihatnya gitu, jadi bukan asal-asal benar itu. So far menarik sih, dan mereka medianya juga beraneka gitu ya, dan yang saya ini semuanya humble gitu, padahal kalau ada kemampuan tadi yang kamu bilang kan gitu, itu sebenarnya di atas rata-rata. Kalau dari sisi tadi ketertiban di lokasi gimana? Aman, jauh ini aman. Mereka udah baca kata tulis udah terkait, terus mereka melihat kan satu jalurnya jelas, ini ke sini, terus rupanya ada gunanya kita punya ruang tunggu, karena beberapa dari mereka memang membutuhkan waktu untuk diem. Batch pertama itu lebih serius dibandingkan batch kedua. Batch pertama itu lebih banyak dari antara mereka yang memanfaatkan waktu setengah jam itu untuk diem, untuk persiapan benar-benar. Batch kedua itu lebih banyak gibahnya ya, lebih lively. Kalau mau bilang, kalau kita mau nyari yang serius, ya batch pertama itu tim serius sekali. Sementara batch kedua itu mayoritas dari mereka itu entah sudah mapan, dan mereka juga sangat lively sekali dalam ininya. Mungkin yang paling taat gue bilang batch pertama itu taat banget, dari A ke B ke C, dari pendaftaran langsung masuk ke dalam, mereka langsung duduk, langsung taruh itu, banyak dari langsung meditasi dan sebagainya. Habis itu mereka saya panggil satu-satu, mereka berdiri ke saya taruh tasnya mereka ke satu tempat, di itu langsung masuk cepat itu yang pertama. There is no such thing as coincidence, karena memang tidak ada yang namanya kebetulan ya. Memang berarti artinya antara batch 1 dan batch 2 memang apa ya, secara energi atau secara universe pun memang sudah dipisahkan. Yang batch 1 yang lebih tertib, batch 2 yang mungkin agak sedikit lebih colorful, lebih rame, lebih lebih gibah kayak gitu seperti itu. Oke. Luar biasa sekali melihat keseruan tadi antara proses eliminasi dan juga penjurian, baik itu online ataupun offline. Pastinya kalian juga tidak sabar melihat siapa saja yang lolos menjadi 20 besar. Pengen tahu keseruan selanjutnya? Saksikan terus Extens. Berani terima tantangan kami?